يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 19 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustazah Nada Sikah. Terima kasih banyak Ustazah. Dan kita langsung simak tausiah dari guru kita dengan tema suami calon penghuni neraka. Silakan Ustadz Irwan Maulana, fadhal. Baik, terima kasih Ustadz David. Bapak dan Ibu sekalian, masih semangat? Masih. Oke, sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bapak dan Ibu sekalian serta pemirsa yang ada di rumah, tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Nada terkait dengan surat An-Nisa ayat 19. Keutamaan wanita diangkat begitu sangat indah di dalam agama kita. Bahkan saking indahnya diabadikan menjadi nama surat tersebut yang dinamakan dengan surat An-Nisa, artinya adalah wanita-wanita. Maka di dalam surat An-Nisa tersebut mengandung banyak hukum yang sangat berlaku kepada para wanita tersebut. Di dalam surat An-Nisa ayat 19 tersebut, asbabun nuzul sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika zaman jahiliyah dahulu, apabila ada seorang suami yang meninggal, maka si keluarga suami akan mengambil paksa terkait dengan warisan. Bahkan menjadikan istri yang ditinggalkan tersebut juga menjadi bahan daripada warisan tersebut. Ya, maka turunlah ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha." Wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagimu untuk mengambil paksa warisan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak boleh dengan paksaan. Ya.
Karena terkait dengan harta waris ini sudah ada ilmunya sendiri yang disebut dengan ilmu mawaris atau ilmu faraid. Maka dengan mengambil secara paksa ini adalah bagian dari budaya masyarakat jahiliyah. Kemudian dilanjutkan di dalam ayatnya adalah wala ta'duluhunna. Wala ta'duluhunna. Asal kalimat dari adl, saya akan menggambarkan seperti seekor ayam yang ketika dia akan mengeluarkan telur ini dengan keadaan susah payah. Karena apa? Karena ada yang menghalangi. Ataupun ketika seekor unta akan melahirkan, ini terhalang janinnya. Maka adl ini adalah halangan, ya, atau yang menghalangi. Kembali kepada ayat 19 dari surat An-Nisa ini adalah yaitu ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita, harus memiliki tujuan yang jelas untuk membangun mahligai rumah tangga, dipenuhi dengan mawaddah, sakinah, warahmah, kemudian bertawakal kepada Allah untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya jangan sampai bagi laki-laki tujuan untuk menikahi perempuan ini karena hanya dari segi hartanya saja. Ya. Banyak fenomena juga, mohon maaf, ada janda kaya misalkan. Wah, pengen dinikahi. Harapannya apa? Untuk diambil hartanya. Tetapi ketika pernikahan berjalan, itu si istri dicuekin. Mau nggak ibu-ibu yang seperti ini? Na'udzubillah. Hak-haknya sebagai istri tidak dipenuhi. Bahkan yang terjadi, wal'iyadzubillah tsumma na'udzubillah, terjadi KDRT di dalam rumah tangga. Akhirnya si istri mengajukan untuk cerai. Dalam syariah, mengajukan untuk cerai disebut dengan khulu', yaitu ketika hak-hak si istri tidak didapatkan secara full. Tapi apa jawaban suami? Saya boleh menceraikan kamu dengan satu syarat. Saya minta sekian dari harta. Inilah yang dilarang. Kemudian dilanjutkan dalam ayatnya, illa ayyatina bifahishatim mubayyinah. Nah, kata-kata illa ini sebagai harfu istitsnai, yaitu pengecualian, kecuali kalau ternyata, mohon maaf, si istrinya inilah yang berbuat keji dengan jelas. Misalkan sering keluar malam sampai pagi, kemudian lagi mohon maaf memiliki kekasih lain di luar, sehingga meninggalkan kewajibannya terhadap si suami. Kalau keadaannya seperti ini, bolehkah si suami kalau mengatakan, tadi si istri mengatakan, meminta, tolong ceraikan saya, dan saya akan menikah dengan si fulan. Dalam keadaan seperti ini, boleh atau tidak seorang suami mengatakan, boleh, tapi harta yang sudah saya berikan, saya minta setengahnya. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, karena ini adalah pengecualian. Kemudian dilanjutkan kembali dalam ayatnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ada sebuah istilah yang disebut dengan muamalah. Muamalah ini adalah sebuah hubungan timbal balik antar manusia yang biasanya lazim terjadi di dalam sektor perniagaan. Kalau dalam perniagaan, dalam muamalah, kita membeli sebuah produk barang dari orang yang kita tidak senangi, ya, boleh atau tidak? Boleh, ya, boleh.
Selama rukun dan syaratnya terpenuhi, maka jual belinya sah. Kemudian dari muamalah tersebut ada lagi sebuah akad yang dinamakan dengan musyarakah. Musyarakah ini perkongsian, kerjasama. Dua orang melakukan kerjasama untuk mendirikan sebuah perusahaan, maka mereka berbagi di situ. Tetapi dalam rumah tangga, berdasarkan ayat tadi yang dijelaskan adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu dinamakan dengan muasyarah. Muasyarah, ya, muasyarah. Berarti terjadi percampuran yang kalau saya ibaratkan seperti ada satu buah gelas teh, ya, berisi teh. Di situ gelas teh ada airnya dan ada gulanya. Ketika air dan gula ini diaduk, dicampur dengan ada tehnya, apakah bisa dipisahkan antara teh dengan gula dan juga air? Maka tidak bisa. Otomatis seperti itulah rumah tangga, teori percampuran dalam rumah tangga ketika menyatu sehingga keduanya tidak bisa untuk dipisahkan. Bapak dan Ibu sekalian serta pemirsa yang ada di rumah, ada seorang ulama yang mengatakan kata-kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf atau pergaulilah mereka dengan kepatutan. Ini ditujukan kepada apabila ada seorang bapak atau suami dan istri yang mereka menikah tetapi tidak lagi memiliki rasa cinta. Ada ulama yang mengatakan tersebut. Sehingga kata-kata perintah bil ma'ruf ini adalah dengan kepatutan. Sedangkan yang Allah perintahkan bukanlah hanya bil ma'ruf dalam rumah tangga, tetapi bil ihsan wal mawaddah. Ihsan, kebaikan. Dari sebuah kebaikan yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain sebagai turunannya, itulah ihsan. Sedangkan mawaddah, kalau kata orang Tambun disebutnya adalah sebagai true love, ya. Cinta yang tanpa alasan. Kita mencintai seseorang tanpa ada alasan karena lillahi ta'ala. Ya, kata orang Tambun begitu Pak Bu, ya, benar. Ya. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang ridho. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilah. Kalau sudut pandang mata kita ini dengan mata yang ikhlas, mata yang ridho, apapun yang dimiliki aibnya hilang. Cinta aja bawaannya. Ya, salam. Biar kata suami udah isut, ya, tetap cinta aja, betul Bu? Ya, yang jawabnya cuma 3,5 orang Ustaz David ini. Yang lainnya mikir-mikir dulu. Iya, yang lain mikir, jawab jangan ya, gitu, ya. Biar kata sejelek apapun yang di rumah, maka itu adalah yang Allah takdirkan untuk kita. Biar kata di rumah istrinya ngomel-ngomel Ngomel-ngomel, suami tetap cinta ya Pak ya? tetap cinta. Ngomelnya biasanya ngomel sayang ya Bu ya. Pak, Nah, tetap cinta nggak Pak? Oh, cuma satu orang jawab Bu. yang jawab satu orang, yang lainnya jawab jangan. Ya, baik, Masya Allah. Dilanjutkan kembali, ya, fa'in karih tumuhun. Kadangkala ada satu atau sebagian sifat yang dimiliki oleh pasangan kita, kita nggak seneng. Contoh, si bapak kalau pulang kerja, buka baju, taruhnya di depan TV. Benar Pak? Oh, ngaku Ustaz. Mana orangnya? Orangnya mana? Ada Ya. di sini, mana orangnya? Kemudian habis itu mandi, handuknya dijembrengin, di mana tahu tempatnya. Tiba-tiba si istri ngomel-ngomel, ya. Ada yang nyeletuk Ustaz? Apa tuh Ustaz? Di kursi jembreng ini. Ya, rata-rata ngomelnya istri ini adalah dengan penuh rasa kasih sayang. Ya. Makanya dijelaskan dalam ayat yang terakhir di sini adalah bisa jadi kita benci terhadap salah satu sifat pasangan kita, tapi niscaya dengan hal tersebut Allah telah menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Bisa jadi suami kita yang kisut, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keturunan yang soleh dan soleha,
Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Pak, Ibu, jangan silau ngelihat di media sosial ada yang bening dikit, Masya Allah ganteng amat ini. Lupa sama yang di samping, ya. Bahwasanya suami dan istri ini adalah teman kita sehidup semati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Irwan Maulana. Ini ada pertanyaan dari sosial media ini @desidas. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Perkenalkan saya Desi. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya suami yang selalu mengutamakan orang tua dan keluarganya sendiri, apapun yang terjadi, sampai menomorduakan atau menomorsekiankan anak dan istri? Terima kasih Ustadz. Aduh, ngeri banget ya ini ya. Iya, pertanyaannya Masya Allah ya. Gimana, bukannya menolong orang tua itu wajib Ustadz? Betul. Gimana Ustadz? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang sudah dalam fase yang siap untuk menikah, dengan akad nikah ini otomatis akan memiliki hak dan kewajiban. Ya. Ya, hak dan kewajiban dalam menikah ini selalu memiliki dua dimensi, Pak, Bu. Ya. Yang pertama adalah dimensi duniawi dan yang kedua adalah dimensi ukhrawi. Ketika akad nikah biasanya perempuan ini ya langsung nangis-nangisan di depan orang tuanya. Artinya apa? Artinya si wanita telah siap untuk melangkah ke fase selanjutnya untuk menjadi wanita dewasa dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab si suami. Begitupun sebaliknya. Ya. Ketika melihat orang tua yang melahirkan kita, mendidik kita sampai kita seperti ini adalah sebuah karunia yang memang sulit untuk kita balas. Maka jawabannya adalah untuk orang tua tetap untuk harus kita hormati. Sedangkan ketika pernikahan itu terjadi, kemudian melahirkan keturunan-keturunan, itu merupakan menjadi sebuah kewajiban si suami untuk memberi nafkah. Bapak Ibu ingat nggak momen waktu menikah apa yang dibaca? Ijab kabul. Ankahtuka wa zawwajtuka bil mahril mazkur. Kemudian si suami menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur nakdan. Ini artinya malaikat saja menyaksikan bahwasanya kita sebagai manusia siap untuk menanggung hak dan kewajiban. Si istri memiliki hak untuk dibelikan baju yang bagus. Betul, Bu? Betul. Wah, yang jawabnya kelebihan satu orang sekarang. Ya. Maka menjadi kewajiban suamilah untuk memberikan hak baju yang bagus untuk istrinya. Begitupun sang anak membutuhkan pendidikan. Siapa lagi yang membayar kalau bukan si bapak sebagai kepala rumah tangga? Namun disinilah prinsip Islam harus di atas segalanya yang disebut dengan keadilan. Adil dalam Islam bukanlah sama rata, sama rasa, tetapi harus proporsional. Apa yang menjadi kebutuhan orang tua dan kita mampu, bismillah, cukupi. Ya. Apa yang menjadi kebutuhan bagi anak dan istri kita, bismillah, kita harus penuhi. Maka disitulah nilai rezeki yang Allah turunkan kepada para kepala rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Jelas ya Bu ya? Jelas ya. Jadi hartanya anak laki-laki itu punya ibunya. Tapi seorang laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Insya Allah kalau kita bisa bijak dan adil, Allah kasih limpahan rezeki. Nggak pernah ada ceritanya kesulitan rezeki, insya Allah. Asal ibu juga sebagai istri harus ikhlas, ridho ya Bu ya? Ridho nggak Bu? Kalau ada suami bantu orang tuanya, ridho nggak? Amin. Ridho agak lambat ya, ridho. Jangan mana-mana, kita lanjut lagi. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ustaz.